Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Haja Yusra Dewi MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks, serta teman-teman kelas reguler A yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Rafina Dwi Zelangsari dengan NIM A1B1200069 dan rekan-rekan saya yaitu Silpa Nuraini dengan NIM A1B1200065 serta Giora Evria dengan NIM A1B1200068. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai komponen rancangan pembelajaran teks non faktual berorientasi peningkatan keterampilan berpikir kreatif atau creative thinking. Baiklah, langsung saja saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian. Berpikir kreatif adalah sebuah proses yang mengembangkan ide-ide yang tidak biasa dan menghasilkan pemikiran yang baru yang memiliki ruang lingkup yang luas. Berpikir kreatif dapat menghasilkan pemikiran yang bermutu. Proses kreatif tersebut tentunya tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya pengetahuan yang didapat dengan pengembangan pemikiran dengan baik. Menurut Susanto, pada tahun 2013 di bagian 110, berpikir kreatif merupakan sebuah proses yang melibatkan unsur-unsur orisinalitas, kelancaran, fleksibilitas, dan elaborasi. Yang tersebut menunjukkan bahwa berpikir kreatif dapat mengembangkan daya pikir yang mencakup wawasan dengan unsur-unsur yang luas. Berpikir kreatif dapat menghasilkan pemikiran yang bermutu. Dan menurut Sani pada tahun 2014 bagian 15 yang menyatakan bahwa berpikir kreatif merupakan kemampuan mengembangkan ide yang tidak biasa, berkualitas, dan sesuai tugas. Hal ini merupakan pengembangan diri terhadap ide-ide baru yang memiliki mutu yang baik. Selanjutnya, indikator berpikir kreatif atau creative thinking. Yang pertama, lancar atau fluensi. Ditujukan dengan banyaknya gagasan, jawaban atas pertanyaan atau penyelesaian masalah dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua, luas atau flexibility, yaitu mampu melihat suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang sehingga dapat memberikan pemecahan masalah secara bervariasi atau memberikan beberapa alternatif dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, asli atau originality, yaitu mampu menghasilkan sesuatu yang baru yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Keaslian dalam kreativitas merupakan hasil dari ungkapan pribadi yang unik dan jarang dimiliki oleh orang lain. Yang terakhir yaitu uraian atau elaboration, yaitu mampu memperkaya dan mengembangkan gagasan, produk, objek, atau situasi dengan berbagai variasi sehingga menjadi lebih menarik. Selanjutnya yaitu ciri-ciri keterampilan berpikir kreatif. Menurut Susanto Ahmad pada tahun 2013 bagian 102, ciri-ciri anak yang kreatif dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek kognitif dan efektif. Aspek kognitif yaitu ciri-ciri kreativitas yang berhubungan dengan kemampuan berpikir kreatif atau divergent, yang ditandai dengan adanya beberapa keterampilan tertentu seperti keterampilan berpikir lancar, berpikir luas atau fleksibel, berpikir orisinal, keterampilan merinci, dan keterampilan menilai. Makin kreatif seseorang, maka ciri-ciri ini makin melekat pada dirinya. Yang kedua yaitu aspek efektif, ialah ciri-ciri kreatif yang lebih berkaitan dengan sikap dan perasaan seseorang yang ditandai dengan berbagai perasaan tertentu seperti rasa ingin tahu, bersifat imajinatif atau fantasi, sifat berani mengambil resiko, sifat menghargai, percaya diri, keterbukaan terhadap pengalaman baru.
Selanjutnya, tahap pengembangan keterampilan berpikir kreatif. Yang pertama dimulai dengan tahap stimulus, yaitu untuk dapat berpikir kreatif perlu adanya stimulus dari pikiran yang lain. Stimulus awal didorong oleh suatu kesadaran bahwa sebuah masalah harus diselesaikan. Tahap kedua yaitu eksplorasi. Peserta didik dibantu untuk memperhatikan alternatif-alternatif pilihan sebelum membuat suatu keputusan. Untuk berpikir secara kreatif, peserta didik harus mampu menginvestigasi lebih lanjut. Yang ketiga yaitu tahap perencanaan. Setelah diadakan stimulus berupa masalah, kemudian melakukan eksplorasi untuk pemecahan masalah. Selanjutnya, membuka berbagai rencana atau strategi untuk pemecahan masalah. Dari beragam rencana yang dapat dibuat, dapat diambil beberapa rencana yang paling tepat untuk dijadikan solusi. Tahap selanjutnya yaitu aktivitas. Proses kreatif dimulai dengan suatu ide atau kumpulan ide. Dengan kata lain, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menyadari berpikir mereka dalam bentuk aktivitas atau melaksanakan berbagai rencana yang lebih ditetapkan. Tahap yang terakhir yaitu review. Peserta didik perlu mengadakan evaluasi dan meninjau kembali pekerjaan. Peserta didik dilatih untuk menggunakan imajinasi mereka untuk mengevaluasi. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Silpa Nuraini. Kepada Silpa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Materi yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah model pembelajaran kreatif. Model pembelajaran kreatif adalah model pembelajaran yang memungkinkan berpikir kreatif siswa akan berkembang melalui proses kreatif berbasis inquiry atau penyelidikan dengan langkah pembelajaran 5 fase, yaitu orientasi masalah, definisi masalah, pengorganisasian informasi, pengajuan hipotesis, pengujian hipotesis, dan evaluasi atau tindak lanjut hasil belajar. Pada pengembangan model pembelajaran kreatif inquiry, dikembangkan komponen-komponen model pembelajaran yang diantara lain: yang pertama, rasional teoretik. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang akan dicapai meliputi tujuan langsung atau dampak instruksional dan tindak lanjut atau dampak penggiring. Ketiga, sintaks. Keempat, prinsip reaksi. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu sistem pendukung lingkungan belajar. Materi selanjutnya yaitu karakteristik model pembelajaran kreatif. Tujuannya adalah A. Meningkatkan pemahaman konsep sains melalui kajian masalah kontekstual dan pengalaman siswa. B. Menggali dan mengembangkan keterampilan berpikir kreatif, pemecahan masalah, keterampilan intelektual, dan belajar melalui interaksi sosial yang nyata melalui pengalaman belajar yang mandiri dan kelompok. C. Membangkitkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui pendekatan kerja ilmiah atau scientific approach. D. Meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran. Dan yang E. Meningkatkan pemahaman siswa tentang hubungan sains dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, teori pendukung. Di dalam teori pendukung sendiri, terdapat berbagai macam teori, yang diantaranya ada teori kognitif, teori motivasi, pemrosesan informasi, teori kognitif sosial, teori konstruktivis, belajar bermakna, teori Brunner, dan model proses kreatif. Mengenai rancangan pembelajaran teks non-faktual berorientasi peningkatan keterampilan berpikir kreatif atau creative thinking pada anak SMA kelas 10 akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Liora Epria. Kepada Liora, saya persilahkan.
Baiklah, saya Liora Evria dengan NIM A1B1200068 sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai rancangan pembelajaran teks non-faktual berorientasi peningkatan keterampilan berpikir kreatif atau creative thinking pada siswa SMA kelas 10. Nah, di mana pada rancangan pembelajaran teks non-faktual berorientasi peningkatan keterampilan berpikir kreatif ini ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, kemudian ada kegiatan pembelajaran, dan ada durasi waktu. Nah, untuk kompetensi dasarnya yang pertama yaitu mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Ini termasuk ke dalam C5. Sedangkan indikator pencapaiannya ataupun indikator pencapaian kompetensinya yang pertama itu ada menentukan pokok-pokok isi tersirat dalam teks anekdot. Yang kedua ada menentukan penyebab kelucuan dalam teks anekdot. Untuk yang ketiga itu ada mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna yang tersirat dalam anekdot. Indikator pencapaian kompetensi ini ketiga-tiganya termasuk ke dalam C3. Sedangkan untuk kegiatan pembelajarannya, untuk yang pertama, peserta didik membaca teks anekdot. Selanjutnya, peserta didik mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna yang tersirat dalam teks anekdot. Dan yang keempat, peserta didik membentuk kelompok. Setiap kelompok itu terdiri dari 5 peserta didik sesuai petunjuk yang telah diberikan oleh pendidik. Nah, yang keenam itu ada peserta didik bertanya ataupun ada sesi tanya jawab dalam kelompok tentang isi dan makna teks-teks anekdot dengan judul. Selanjutnya peserta didik berdiskusi dalam kelompok tentang isi dan makna teks-teks anekdot dengan judul. Kemudian peserta didik mengolah informasi yang diperoleh dari hasil diskusi untuk menentukan pokok-pokok isi teks, penyebab kelucuan, dan makna teks anekdot. Kemudian ada peserta didik mengolah informasi yang diperoleh dari hasil diskusi untuk mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna yang tersirat, dan peserta didik menyampaikan hasil diskusi tentang pokok-pokok isi dan penyebab kelucuan teks-teks anekdot dengan judul dan kelompok lain menanggapi. Kemudian peserta didik atas bimbingan pendidik membuat kesimpulan tentang isi dan kaidah makna teks-teks anekdot tersebut. Dan yang terakhir ada pendidik memberikan pemantapan pada teks anekdot. Nah, untuk waktu pembelajarannya yaitu 2 dikali 45 menit. Kemudian untuk kompetensi dasar selanjutnya itu berupa mengkonstruksi makna yang tersirat dalam sebuah teks anekdot. Nah, ini termasuk ke dalam C6. Untuk indikator pencapaian kompetensinya sendiri itu ada yang pertama, menentukan makna yang tersirat dalam teks anekdot. Yang kedua, mengkonstruksi teks anekdot dengan memperhatikan makna yang tersirat dalam teks anekdot. Kemudian kegiatan pembelajarannya yang pertama yaitu peserta didik membaca teks anekdot. Yang kedua, peserta didik bertanya jawab tentang langkah-langkah menyusun kembali teks anekdot tersebut. Dan yang ketiga, peserta didik mendiskusikan hasil temuan terkait langkah-langkah menulis teks anekdot. Yang keempat, peserta didik menyusun kembali teks anekdot. Yang kelima, peserta didik membacakan hasil menyusun teks anekdot yang dibuatnya di depan kelas. Dan yang keenam, peserta didik saling menilai kebenaran ataupun ketetapan berdasarkan makna yang tersirat dalam teks anekdot dengan bimbingan pendidik. Dan yang terakhir yaitu peserta didik menanggapi karya teman yang dibacakan secara santun. Untuk waktu pembelajarannya itu sama, yaitu 2 dikali 45 menit.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai rancangan pembelajaran untuk teks non-faktual berorientasi berpikir kreatif ataupun creative thinking. Baik, mungkin hanya itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, karena kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Dan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.